Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Bulansari dengan NIM 230 210 10 20 63. Di sini saya akan mempraktekkan modal pembelajaran kooperatif tim Paintshare untuk memenuhi penugasan strategi belajar mengajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah pada sarapan belum? Kalau mau berangkat, sarapan dulu ya, biar semangat belajarnya. Kelasnya tolong siapkan teman-temannya. Baik, silakan doa mulai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya konsultasi dulu ya. Jessica, Fitri, Hadir. Bunga, Hadir. Masita, Cindy, Kalisa, Anissa, Citra, Nisha, Hadir. baik. Kita mulai ya. Setelah mingguan kita mempelajari materi GRB, hari ini kita akan memasuki sibuk baru yaitu GRBB. Ada yang tahu tidak singkatan dari GRBB itu apa? Oh, sudah tahu ya? Sudah belajar semua berarti? Belum. Oke, nggak apa-apa. Sebelumnya saya
Bacalah kasus berikut ini dan berikan terus jawabannya secara individu. Catat langkah penyelesaian kalian di lembar LKPD yang saya bagikan. Baik, Bu. Kalian saya beri waktu 10 menit untuk memikirkan jawabannya dan menyelesaikan soalnya secara individu. Jika ada yang bingung atau masih belum mengerti, silakan bertanya pada saya. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kalian cari pasangan untuk berdiskusi, boleh dengan teman sebangku atau yang lainnya. Lihat punya temannya, apabila ada langkah atau rumus yang kurang tepat, silakan didiskusikan. Kalau misalnya kalian tidak menemukan jalan tengah, silakan ditulis di kolom B untuk kita diskusikan lebih lanjut. Saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi sekaligus persiapan untuk presentasi di depan. Baik, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan berbagi hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi. Perwakilan dari masing-masing pasangan bisa menjelaskan langkah-langkahnya di depan. Ayo, siapa yang mau coba duluan? Gak ada yang mau maju? Ya sudah, saya tunjuk ya. Ayo Fitri, siapa yang mau mewakili? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai gerak lurus berubah berat-berat. Yang pertama adalah konteks masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai peristiwa melibatkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, seperti kendaraan yang melaju, benda yang jatuh bebas, atau peluru yang ditembakkan ke udara. Gerak lurus berubah berat atau GLBB adalah
secara konstan akibat adanya percepatan atau perlambatan. Terus saya akan membacakan soal yang ditanyakan. Yang pertama, jelaskan konsep percepatan dalam BLBB. Apa perbedaan antara percepatan positif dan negatif dalam konteks gerak? Jawabannya adalah percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam suatu waktu tertentu. Dalam BLBB, percepatan selalu konstan. Percepatan positif terjadi ketika kecepatan bertambah seiring waktu atau dipercepat. Percepatan negatif disebut juga perlambatan, terjadi ketika kecepatan benda berkurang seiring waktu. Pada soal kedua, sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan. Mengapa jarak ditempuh benda bertambah lebih cepat seiring waktu? Gunakan teori untuk mendukung jawaban Anda. Saya akan menjawabnya. Dalam kehidupan nyata, fenomena ini terlihat pada benda yang dipercepat secara konstan, seperti yang baru mulai bergerak atau benda jatuh bebas. Semakin lama benda dipercepat, semakin jauh jarak yang ditempuh pada setiap tingkat waktu berikutnya. Jadi, jarak bertambah lebih cepat seiring waktu karena kecepatan konstan menghasilkan perubahan kecepatan yang juga meningkat seiring waktu, sehingga benda menempuh jarak yang lebih besar setiap detiknya. Mungkin itu saja presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Ada yang punya jawaban berbeda dari temannya yang di depan? Baik, saya rasa tidak ada masalah ya untuk kasus yang pertama. Silakan duduk Mbak, berafiliasi dulu untuk Anda. Selanjutnya, silakan perwakilan dari pasangan Islam. Siapa yang mau maju? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana konteks masalahnya itu dalam kehidupan sehari-hari berbagai peristiwa melibatkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, seperti kendaraan yang melaju, benda yang jatuh bebas, ataupun peluru yang ditembakkan ke udara. Gerak seperti laboratorium atau BLBB adalah salah satu jenis gerak yang sering diamati, di mana benda mengalami perubahan kecepatan secara konstan akibat adanya percepatan atau perlambatan. Nah, untuk konteks masalahnya yaitu sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan. Apa cara itu benda bertambah lebih cepat seiring waktu? Gunakan teori untuk jawaban Anda. Nah, di sini dari hasil diskusi kami itu menghasilkan dalam kehidupan nyata fenomena ini terlihat pada benda yang dipercepat secara konstan, seperti mobil yang baru mulai bergerak ataupun benda yang jatuh bebas. Semakin lama benda dipercepat, maka semakin jauh jarak yang ditempuh pada setiap tingkat waktu berikutnya. Jadi jarak bertambah lebih cepat seiring waktu karena kecepatan konstan menghasilkan perubahan kecepatan yang juga meningkat seiring waktu, sehingga benda menempuh jarak yang lebih besar setiap detiknya. Baik, apa ada yang punya jawaban lain atau ada yang mau ditanyakan ke temannya? Saya betul. Ya, silakan. Dari kasus nomor 2, kami mendapatkan jawaban karena hubungan S atau jarak berbanding lurus dengan T kuadrat. Semakin besar nilai waktu, nilai T kuadrat akan meningkat lebih cepat dibanding T atau waktu akibat jarak tempuh benda bertambah lebih cepat pada interval waktu yang lebih panjang. Ya, benar sekali. Jadi itu merupakan teori yang berlaku pada kasus kedua ini. Yang lain boleh ditambahkan di APBD masing-masing ya. Sudah nggak, silakan duduk. Diapresiasi dulu untuk nanya. Dari diskusi tadi, apa ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, baik kalau begitu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa BLBB adalah gerak dengan kecepatan konstan, dan kita menggunakan rumus untuk menghitung kecepatan dan jarak. Apa terbaru yang kalian pelajari hari ini? Ya, dari sini saya belajar cara menghitung jarak dengan rumus BLBB. Ada lagi? Ya, dari
Baik, saya kira semuanya sudah bisa diterima dengan baik. Jadi